Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jaka. Ya, siang juga Pak. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak, Ya. saya sedikit mengganggu waktunya. Ya. Saya kebetulan ada tugas dari CGP Angkatan 7, Ya. harus mewawancarai seorang pemimpin. Ya. Bapak kebetulan kepala sekolah. Ya. Ini saya minta Bapak sedikit waktunya, ya kurang lebih 15-30 menit Pak ya, untuk dilakukan wawancara. Wawancaranya yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Bapak silakan untuk mengenalkan diri. Terima kasih sebelumnya Pak Muhammad Saiful ya sebagai CGP gelombang ke-7 ya Pak ya. Iya betul. Alhamdulillah, saya mau mengenalkan diri. Saya Zakaria SPD selaku kepala sekolah di SMP Al Amanah. Dan untuk hari ini kedatangan Bapak Muhammad Saifullah yang tadi sudah diberitahu bahwasanya beliau dari CGP gelombang ke-7 akan melakukan wawancara. Saya sini terima kasih dulu Pak sebelumnya ya. Berkat Bapak di sini ada perubahan lah di sekolah ini dengan program-program dan terobosan Bapak. Nah itu sebelumnya saya terima kasih dulu Pak. Sama-sama Pak. Ya, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Ya. Yang pertama yaitu selama ini Ya. bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya. Ya. Begini apa? Ya, sebetulnya itu mudah saja. Ya. Yang namanya dilema etika itu ketika ada dua hal yang mana dua hal ini benar dua-duanya gitu ya. Ya. Padahal kan kita biasanya dihadapkan dalam dua hal yang berlawanan Iya. antara benar dan salah, baik dan buruk. Nah, kalau itu kita tidak dilema ya. Iya. Tapi memang ketika memang kita dihadapkan dalam dua hal yang sama, ini benar, nah ini gitu baru dilema ya Pak ya. Betul Pak. Betul. Ya. Yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak kira-kira menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tersebut yang tadi kata Bapak sama-sama benar tersebut ya, Pak, ya. yang tentunya di dalamnya itu kan mengandung nilai kebajikan. Bagaimana tuh Pak mengambil keputusan? Ya. Sebelum membuat keputusan itu tentunya saya mengambil data dan fakta lapangan dulu ya Pak ya untuk dikaji. Kemudian setelah itu dianalisis dulu ini mana yang terbaik lah untuk menentukan keputusan dalam masalah tersebut. Nah terutama mengumpulkan orang-orang yang terlibatnya, dikomunikasikan. Ini juga termasuk dalam prinsip tersebut sehingga kita mengambil mufakat bersama itu mungkin yang dicari ya. Iya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bapak lakukan selama ini? Ya seperti itu, ketika ada suatu permasalahan maka yang bermasalah ini dipanggil dulu Pak. Dipanggil dulu permasalahan. Kemudian dimintai dulu keterangannya, bagaimananya ini permasalahan, kronologinya ditanya dulu, gini dulu, pemicunya apa, baru saya mungkin akan menawarkan solusi atau istilahnya kita cari solusi bersama lah. Iya. Jadi win-win solution itu Iya. mana yang terbaik lah, seperti itulah. Jangan sampai ada yang merugikan salah satunya Pak ya. Iya betul. Gitu. Baik Pak, untuk yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif begitu ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Yang paling efektif ketika mengambilkan keputusan yaitu dialog Pak sebetulnya. Ya. Pertama itu dialog, kita mengkomunikasikan apapun itu permasalahannya. Jadi yang pertama itu dialog dengan prinsip kekeluargaan. Nah ini yang akan beda gitu Pak. Jadi dialog ketika dengan prinsip kekeluargaan itu kan lebih dekat gitu ya, lebih nyaman, lebih istilahnya kita lebih merasakan lah simpati empatinya dapat gitu ya. Nah setelah itu ketika
sudah masuk persuasifnya dari saya bahwa ini masalah harus diselesaikan, ada yang dirugikan, baru nanti akan ada apa istilahnya ya, usulan atau arahan, coba nih kalau gini gimana, tapi tidak memaksakan, sehingga mereka juga merasakan bahwa apa yang saya usulkan ini itu untuk kebaikan bersama. Nah, sehingga ketika mereka menerima, ya yang saya rasakan mereka menerima dengan sadar dan akhirnya lepaslah masalah itu, tidak terpaksa gitu. Oke, yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini tentunya kan biasanya ada tantangan tuh Pak, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Begini ya Pak, tantangan itu pasti Pak ya, setiap permasalahan itu ya itu tantangannya. Maka ketika tantangan dalam keputusan tersebut, pasti yang saya alami itu selalu mencari resiko terkecil Pak. Resiko terkecil. Ya, pasti setiap masalah itu pasti ada resiko yang akan diambil dalam kebijakannya, maka selalu cari resiko yang terkecil apa nih? Artinya seperti itu Pak. Baik Pak. Yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama mungkin Pak, atau mungkin ada jadwal tertentu gitu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat gitu Pak, atau mungkin memiliki jadwal tertentu sehingga penyelesaian bentuk dan prosedurnya itu seperti apa Pak? Kalau ada permasalahan sekolah ya Pak, secara internal, ketika saya selaku pimpinan di kepala sekolah bisa menyelesaikan masalah itu di tempat atau pada waktu itu juga, ya mungkin dicukupkan segitu aja Pak. Namun ketika memang permasalahan yang agak rumit, mungkin saya juga memang sebetulnya saya juga mau koordinasi lagi dengan warga-warga sekolah yang lain. Contoh seperti komitenya, ya, yang membentuk komite, terus akan dihubungkan dengan warga-warga sekolah yang lain guna mencari solusi yang terbaik. Begitu Pak. Baik Pak. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak, mempermudah Bapak gitu ya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Yang saya rasakan itu pertama, komite tentunya berperan dalam setiap penyelesaian masalah di sekolah, dan tak lupa juga memang pengawas itu ya senantiasa terbuka dan memang selalu memberikan solusi ketika saya mempunyai permasalahan di sekolahan. Komite dan pengawas gitu ya? Ya betul Pak. Nah, dari semua hal yang disampaikan oleh Bapak nih, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dari etika apa nih Pak? Pelajaran yang saya ambil yang pertama tentu bahwasanya kita dalam memutuskan sesuatu ya Pak, itu harus berdasarkan mufakat bersama, ya, keputusan bersama, dan keputusan itu memang diambil dengan prosedur yang baik ya Pak. Dan baik itu kita menjelaskan dulu permasalahannya apa, kalau solusi mengambil ini apa baiknya dan tidak ada yang dirugikan, sehingga toh ketika mengambil solusi itu tidak ada yang merasa dirugikan, istilahnya mendekel kene ya can beres masalah enggak. Ya gitu juga itu akhirnya kan. Nah, itu mungkin salah satu tadi pengalaman ya, manfaat ya. Jadi menyelesaikan masalah itu dengan mufakat. Dan manfaat yang selanjutnya pentingnya sebuah komunikasi Pak. Nah, itu komunikasi dengan orang yang bermasalah utamanya. Pentingnya komunikasi ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah, kita hubungi lagi warga sekolah, Pak Komite misalkan, atau pengawas. Itu penting sekali menghubungi elemen-elemen dalam dunia pendidikan sehingga saling memberikan solusi lah Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mungkin dicukupkan sekian dulu untuk wawancaranya. Sampai berjumpa Pak ya di lain kesempatan. Siap. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya nih Bu. Saya akan sedikit mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Boleh Ibu perkenalkan diri mungkin secara singkat? Oh baik, perkenalkan saya Siti Julaiha. Saya kepala sekolah SMP Miftahul Khoir Boarding School. Saya merasa bangga karena di sekolah ini ada guru yang lolos sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Ciamis. Baik Ibu, terima kasih. Saya ini mau menanyakan bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi permasalahan atau mungkin kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin wujukan moral. Kalau dilema etika itu di mana ada suatu kasus kita dihadapkan pada satu pihak yang benar dan satunya lagi benar. Sementara bujukan moral dihadapkan pada satu pihak yang benar sedangkan satu pihak lagi bernilai salah. Baik, pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang di dalamnya itu sama-sama benar, dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu Bu? Nah, kalau saya biasanya akan melakukan langkah yang pertama adalah mengidentifikasi dulu kasus tersebut. Nah, dengan diidentifikasi maka kita akan menemukan solusi dan kemudian kita pilih salah satu solusi yang terbaik bagi yang punya kasus dan juga bagi lembaga. Baik Bu, jadi awalnya diidentifikasi, kemudian pilih solusi gitu ya, yang kiranya terbaik untuk semua dari solusi yang ada. Nah selama ini kira-kira langkah-langkah atau mungkin ada prosedur seperti apa yang Ibu gunakan untuk menghadapi kasus-kasus tersebut? Oke, kalau ini agak panjang ya jawabannya. Jadi begini, ketika terjadi suatu permasalahan, kita akan menggunakan prosedur. Yang pertama, kita cari penyebabnya dari permasalahan itu apa saja. Apakah penyebabnya itu dari yang bersangkutan yang mempunyai kasus atau berhubungan dengan kasus-kasus yang lain. Dan dari beberapa identifikasi itu, kita mengajak berdiskusi kepada rekan-rekan untuk membantu saya selaku kepala sekolah. Karena saya sadar bahwa apa yang saya putuskan, kalau saya putuskan sendiri nantinya belum tentu terbaik bagi semua. Maka saya mengajak kepada rekan-rekan untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik ketika kita dihadapkan pada sebuah kasus atau permasalahan. Nah, dari prosedur yang Ibu sebutkan, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau menurut saya, yang paling efektif itu ketika kita berdiskusi. Nah, berdiskusi dan bermasalah dengan yang mempunyai kasus serta dengan yang terlibat dalam kasus tersebut siapa saja. Kita panggil, kita ajak diskusi untuk mengutarakan apa yang menjadi faktor penyebab dari masalah tersebut. Mengapa sampai berbuat seperti itu? Alasannya apa? Nah, setelah kita mengetahui alasan-alasan terhadap kasus tersebut, kita carikan alternatif solusi dari permasalahan tersebut yang tentunya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan, baik itu mereka yang punya kasus atau juga mungkin sekolah sebagai lembaga. Baik Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tentunya kan pasti ada tantangan atau mungkin rintangan yang menjadi tantangan ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut. Baik,
Tantangan terberat saya selama ini, oh ya, ada di sekolah ini ada kasus di mana pelakunya itu ternyata adalah alumni dari sekolah ini sendiri. Kalau kasus ini saya bawa, katakanlah sampai ke jalur hukum, sebenarnya saya juga kasihan kepada alumni sekolah ini. Tapi kalau tidak saya kasuskan, saya khawatir nanti akan merembet atau si yang punya kasus ini akan mengajak teman-teman yang lain untuk berbuat atau melakukan kasus yang sama di lembaga ini. Nah, tapi kami sadar apapun yang terjadi, saya harus mengutamakan penegakan disiplin dan bagaimana mengantisipasi supaya masa depan anak ini tetap cerah. Karena saya sadar bahwa setiap manusia, diakui atau tidak, pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Baik, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau mungkin jadwal tertentu gitu ya dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya mungkin di lokasi di tempat tersebut atau mungkin memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Ya, kalau jadwal khusus untuk menangani suatu masalah itu tentu saya tidak ada jadwal khusus ya Pak ya. Iya. Jadi saya menyelesaikan masalah itu bersifat insidental. Jadi ketika ada kasus atau masalah di lembaga, saat itu juga akan kami selesaikan. Karena semakin cepat kami selesaikan, maka akan semakin baik juga bagi lembaga atau bagi mereka yang terkait dengan kasus tersebut, sehingga tidak akan berlarut-larut kasus yang terjadi itu Pak, begitu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya. Yang saya rasakan ketika menyelesaikan suatu kasus ini, yang sangat membantu bagi saya sebenarnya adalah kolaborasi antara seluruh warga di lembaga, baik itu pihak yayasan, guru, tenaga administrasi sekolah, komite, hingga orang tua dan juga siswa itu sendiri. Kemudian kita juga lihat kasusnya apakah kita harus melibatkan orang tua atau tidak. Semua itu tergantung permasalahannya dulu ya Pak ya. Jadi pelibatan beberapa pihak ini tetap tergantung seberapa berat kasus atau permasalahan yang terjadi. Oke, baik Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan tersebut? Iya, jadi selama menghadapi kasus ini banyak sekali pembelajaran yang dapat saya ambil ya Pak ya. Salah satunya adalah bahwa kita sadar bahwa manusia itu hidup pasti akan mempunyai masalah. Karena apa yang kita inginkan belum tentu sama dengan kenyataan yang ada. Dan menurut saya, sebaik-baiknya orang adalah yang mampu menyelesaikan masalah secepatnya dan menyadari bahwa semua manusia itu punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah mereka yang sadar akan kesalahannya dan sadar untuk memperbaiki diri sehingga akan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan juga dukungannya terhadap saya sebagai CGP Angkatan 7 ini. Ibu semoga sehat selalu beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.